Selamat pagi buat Oni dan teman-teman, kami dari kelompok 8 hari ini akan presentasikan tentang direct join for update and delete statement. Pertama kita akan perkenalan kelompok dulu. Saya Tracy Priscilia dengan NIM 8 dengan NIM 99. Saya Syahwa Lehwani dengan NIM 139. Saya Sunan Alfia dengan NIM 025. Pada hari ini kita akan menjelaskan pertama teori. Teorinya penjelasannya ada direct join, update dan juga delete. Untuk praktikumnya kita akan melakukan setup, update dan juga delete. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang direct join. Direct join itu pengertiannya adalah penggabungan antara dua atau lebih tabel secara langsung berdasarkan kolom kunci yang memiliki hubungan tanpa melalui tabel perantara ataupun query. Kelebihan direct join yang pertama adalah lebih efisien. Maksudnya apa? Proses dilakukan itu kan tanpa melakukan subquery antar tabelnya. Jadi eksekusinya bisa lebih cepat. Kelebihan keduanya, kode lebih sederhana. Sintaks SQL itu lebih mudah dibaca dan ditulis. Yang kelebihan ketiga, memudahkan update atau delete. Jadi kita bisa langsung memodifikasi suatu data di satu tabel berdasarkan kondisi di tabel lain. Yang terakhir kelebihannya, konsistensi data terjaga. Lalu untuk kekurangan direct join, yang pertama, resiko salah update atau delete. Jika kondisi join salah, bisa mempengaruhi baris yang tidak seharusnya diupdate ataupun di delete. Lalu yang kekurangan kedua, sulit dikembangkan untuk query kompleks. Jadi semakin banyak tabel yang terlibat, semakin banyak tabel juga yang di-join, query itu sulit banget untuk dikelola ataupun dieksekusi. Yang terakhir kekurangannya tergantung realitas antar tabel. Jika relasi tidak jelas atau tidak konsisten, maka hasil join itu bisa salah. Lalu kenapa direct join ini digunakan untuk update dan juga delete? Sesuai dengan kelebihannya, direct join ini memungkinkan kita untuk mengupdate atau delete data di satu tabel berdasarkan kondisi dari tabel lain tanpanya subquery ataupun tabel perantara lainnya. Saya akan menjelaskan update. Jadi pengertian update sendiri itu, update digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel, view, atau matrix view. Dengan kata lain, perintah ini tidak membuat data baru, tetapi mengganti nilai lama dengan yang baru berdasarkan kondisi tertentu. Jadi update itu tidak membuat data baru di dalam tabel, tapi memperbarui data lama agar bisa menyesuaikan dengan data baru yang akan dipakai di sintaks. Gambar ini menunjukkan struktur umum perintah update dalam SQL yang digunakan untuk mengubah data pada tabel. Selanjutnya, ada pun tujuan utama update. Jadi, tujuan utama update adalah memperbarui data yang sudah ada agar sesuai dengan kondisi terbaru. Jadi, gambar ini menjelaskan bagian inti dari perintah update, yaitu set, yang berfungsi untuk menentukan nilai baru bagi kolom yang diubah. Selanjutnya, update sendiri mempunyai prasyarat. Prasyarat yang pertama, pengguna harus memiliki privilege update pada tabel yang akan diubah. Prasyarat yang kedua, jika perintah dilakukan melalui view, maka view tersebut harus dapat diupdate dan pengguna memiliki hak update pada tabel tersebut. Yang ketiga, jika mengupdate tabel di database lain, pengguna di database tujuan harus memiliki privilege update yang sama pada tabel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahwa. Baik, terima kasih untuk Olivia dan juga Tracy Priscilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang delete. Delete sendiri memiliki tujuan untuk menghapus suatu baris atau data yang berdasarkan dari tabel yang yaitu berpartisi atau tidak, tabel dasar, base table, container table, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada contohnya untuk contoh diagram sintaks di delete itu sendiri dan juga untuk diagram sintaks delete yang berdasarkan klausa DML tabel. Nah, di sini delete itu juga memiliki suatu prasyarat juga. Yang pertama ialah dia harus memiliki hak akses delete pada tabel target. Yang kedua ialah apabila melewati view atau updatable view, maka dia harus punya hak di atas objek dasarnya. Terus yang ketiga, jika objek berada di database lain, maka dia butuh hak read atau select di objek tersebut. Dan yang terakhir ialah delete ini bisa menghapus tanpa perlu codingan atau sintaks bantuan. Nah, karena di direct join memiliki kelebihan dan kekurangan, di sini delete dan update juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ialah pembuatan sintaks yang sederhana, hasil codingan yang lebih sedikit, query yang optimal, dan hasil codingan yang efektif. Terus untuk kekurangannya itu juga, dia itu yang pertama ialah risiko terupdate atau terdelete berlebihan, tidak didukung oleh semua DBMS, performa lambat tanpa indeks, query sulit dibaca dan debug, dan terakhir ialah rawannya deadlock atau mengunci banyak data.
Jadi kita langsung mulai lanjut ke sintaksnya. Baik, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian praktikum kita, yaitu pertama setup. Jadi pertama kita buka dulu Oracle VirtualBox-nya, lalu kita ketik titik ada spasi ORNV. Lalu kalau di sini tulisannya udah free, kita bisa lanjut. Kita ketik SQL Plus, lalu kita ketik SYS SBN SDBA, lalu passwordnya. Di sini passwordnya adalah Oracle. Nah selanjutnya pertama kita akan melakukan drop table. Ini saya drop table employees dulu. Lalu selanjutnya saya drop table update. Lalu selanjutnya saya drop table employees new. Gunanya drop ini untuk menghilangkan tabel yang sudah pernah kita buat. Nah selanjutnya saya akan meng-create table pertama kita yang bernama employees. Di sini memiliki 4 kolom dan juga tipe datanya masing-masing. Lalu selanjutnya kita akan melakukan insert. Setelah di insert, jangan lupa kita lakukan commit. Setelah commit, select bintang from employees ini gunanya untuk melihat tabel yang sudah kita buat, apakah udah ada isinya apa belum. Nah selanjutnya, saya akan create table kedua kita, yaitu employees update.
Oke, setelah create table lagi, kita akan melakukan insert data juga. Ya, setelah insert jangan lupa juga di commit. Setelah itu select pindah from employees update untuk melihat tabel yang sudah kita buat apakah udah ada isinya apa belum. Oke, terakhir untuk setup kita akan create table ketiga kita yang bernama employees new. Oke, setelah create table kita akan melakukan insert data. Nah, setelah insert data, kita akan melakukan commit. Lalu, select bintang from employees new. Maksud saya, ini untuk mulanya melihat tabel kita apakah sudah dibuat dan apakah ada isinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suelan. Oke, saja saya akan lanjutkan dengan update. Pertama kita update employee, artinya kita mengambil tabel dari employee, terus set department sama dengan new department, salary sama dengan new salary, from employee update view, where employee ID sama dengan new employee
underscore ID and new employee underscore ID lebih besar dari 103. Artinya kita mengupdate baris yang lebih besar dari 103. Nah, di sini kita mengupdate 3 baris. Terus select bintang from employee. Di sini udah kelihatan kalau misalnya tabelnya tuh keubah. Nah, di sini kelihatan kalau tabelnya itu keubah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan rollback supaya balik ke awal. Di sini saya akan melakukan update yang kedua. Jadi update employees set a department sama dengan your department, a salary sama dengan your salary, from employee update you, join employee new aja. Di sini bedanya kita ada 2 persyarat baru, yaitu new dan update. Nah, setelah itu melanjutkan. Dari yang 103. Nah, jadi di dalam new itu hanya ada 103 dan 104. Jadi nanti di sini yang update hanya 103 aja. Karena isinya hanya 103. Karena kita mintanya lebih dari 103. Nah, ini satu row ke update. Bisa dilihat ini cuma 103-nya aja yang terupdate. Boleh dilihat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Syahwa Alihwandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian delete. Nah, di sini sebelum kita melakukan delete, saya akan melakukan rollback terlebih dahulu. Dan setelah itu datanya akan kembali seperti semula. Nah, maka kita akan melakukan query delete. Nah, di sini ada tulisan delete employees from employees update U where employee ID sama dengan U titik employee ID and U salary kurang dari 6.500. Jadi di sini penjelasannya itu ialah kita query ini digunakan untuk menghapus data employee yang ID-nya itu salary, maksudnya salary employee itu kurang dari 6.500. Dan ketika kita ketik enter, maka terdapat dari 3 atau 2 data yang akan terhapus. Nah, maka pas kita melakukan select from employees, nah di situ nanti tulisannya cuma ada di sisanya saja. Nah, di situ kita melakukan rollback. Nah, rollback ini kita mengulang data kembali seperti semula. Nah, di situ kita melakukan lagi yang kedua itu adalah delete from employees from employees update U where employees underscore ID sama dengan U employee ID and U titik salary kurang dari 6.500. Nah, di sini itu apa perbedaan dari atas sama yang kedua? Maksudnya yang pertama dan yang kedua. Nah, kalau yang pertama itu dia formnya cuma 1, kalau yang kedua tuh formnya ada 2. Sebenarnya dua-duanya jalan, tapi itu tidak direkomendasikan karena kalau misalnya datanya itu lebih banyak dari yang data kita buat, itu mungkin akan terjadi debug. Nah, maka dari itu pas kita select from employees hasilnya akan sama. Tapi ini tidak direkomendasikan. Nah, di situ kita lakukan rollback. Nah, di situ yang ketiga. Nah, yang terakhir itu ialah delete employees U
delete employees E from employees update U, join employees new A on U titik employee ID sama dengan A employee underscore ID, where E titik employees underscore ID sama dengan U titik employees underscore ID, where U salary itu kurang dari 6.500. Nah, di sini penjelasannya itu kayak apa perbedaan dari ketiga codingan ini. Nah, dia itu ditambahin lagi yang ketiga, yang dimana kita itu menambahkan employees new A. Nah, di situ nanti kita akan menghapus datanya. Nah, nanti akan terhapus satu data saja. Nah, pas kita select from employees lagi atau saat kita buktikan lagi, maka hanya satu data yang terhapus. Oke, jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kita, dan terima kasih.